Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tas'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Safinatus Shalah al-imam al-alim al-alamah al-faqih al-sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami At-Tarimi Al-Yamani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bibarakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Safinatus Shalah, mudah-mudahan khususnya yang hadir dan umumnya yang menonton dan mendengarkan via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi taala. Napa? Para hadirin ingkang minulya, anjet halaman 22 ya. 22 halaman 23 ya. Halaman 23 baris nomor 4 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudhul ghusli lan utawi pira-pira fardune adus iku isnani ana loro. Al awwalu utawi kang awal iku niyatu thaharati niat sesuci li sholati krana salat au raf'il hadasi au raf'il hadasi utawa ngilangaken hadas al akbari kang gedhe au nahwihima utawa sepadane karone li sholati au raf'il hadasi bil qalbi kelawan ati ma'a awwali juz'in sertane kawitane juz yaksiluhu kang basuh sapa muhtasil ing juz min badanihi saking awake muhtasil fama ghasalahu mongko utawi barang kang basuh sapa muhtasil ing ma qablaha saturunge niat iku la yasihu ora sah apa ma fayajibu mongko wajib apa i'adatu ghuslihi baleni masuh sapa muhtasil ba'daha sa marine niat. Asani utawi kapindo iku tamimu badanihi ngerataaken ing badane muhtasil bil ma'i kelawan banyu al basyarati ing kulit wasyari lan rambut. Para hadirin ingkang minulya, niki tentang fardu wudu ya. Tentang fardu wudu niku ten mazhab Syafi'i. Fardu niku napa? Fardu niku status hukum dari suatu aktivitas yang harus dilaksanakan. Ya, suatu status hukum dari aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan niku fardu utawa wajib. Jadi kalau fardu niki gak oleh ditinggal, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Satu saja fardu itu kita tinggalkan, maka tidak sah suatu kegiatan. Lah adus niki benten kali wudu. Lek wudu niku fardune ana 6 ten mazhab Syafi'i. Lah fardu mandi ten mazhab Syafi'i niku cuma kali, ada 2. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama
antara fardu dengan wajib niku sama. Fardu dan wajib niku sama. Jadi lek ana istilah fardune wudu, fardune adus, maka wajib adus. Tapi kalau istilah mazhab Hanafi dan sebagian dari mazhab Hambali niku antara fardu dengan wajib beda. Nah, menurut Imam Syekh Wahbah Az-Zuwaili ya Asy-Syafi'i rahimahullah dan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu sing wafat tahun 2015 yang lalu dan Suriah, beliau mengatakan mazhab Syafi'i dan jumhur ulama niku sama antara istilah fardhu dan istilah wajib. Tetapi di dalam mazhab Hanafi dan sebagian dari mazhab Hambali itu membedakan antara fardu dengan wajib. Jadi fardu itu menurut Hanafi lebih tinggi dari wajib. Betul nggih? Nah, ini beda nih. Nah, untungnya kita ikut mazhab Syafi'i, Pak. Apa? Enggak bedakno endi fardu endi wajib. Ngoten nggih? Gak iso bedakno mangke bingung sampean. Contoh mazhab Hanafi, rukun sembahyang ana 6 fardune, tapi wajibe kathah. Bingung sampean. Nggih, bingung. Ngeten nggih. Napa? Nah, para hadirin ingkang minulya, napa niku adus? Nggih. Napa niku adus? Biasa mboten ngoten. Tes. Napa niku adus, Bu? Adus niku jadi ngeten. Ten fikih niku setiap kegiatan niku didefinisikan. Fikih niku didefinisikan. Contoh, mal istinja, apa iku cewek? Nggih, didefinisikan. Lah cara awak kita kan cewek ya berseni niku ngoten nggih. Tapi lek fikih itu wow Pak definisine. Soalnya hati-hati terkait hukum. Lah napa niku adus? Mal ghuslu, apa itu mandi? Nggih. Lah niki wonten didefinisikan salah satunya teng kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah ala Madzahibil Imam Syafi'i karangane Syekh Umar bin Abdul Jabbar Al-Makki As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1803 Masehi, salah satu murid Syekh Nawawi Al-Bantani niku dawuh mal ghuslu, apa itu mandi? Huwa ghuslu jismil insani kullihi min a'lar rasi ila muntaha qadamihi. Ngoten pekene. Loh, berarti atus nopo? Mandi adalah membasuh ghuslu jismil insani, membasuh seluruh tubuh manusia, kullihi semuanya, min a'la rasi, dari atas rambut sampai apa? Ila muntaha qadamihi, sampai entek-entekane sikil. Wah, ini definisi adus. Untungnya sampeyan gak ono kewajiban ngapal definisi. Pak Ahmad sebelum mandi wajib menghafalkan definisi mandi. Mal ghuslu, apa iku adus? Insyaallah gak lulus, Pak. Sebab wong Jawa wangen apal-apalane. Niki. Nah, para ulama ngajari, ternyata setiap kegiatan dalam ibadah niku didefinisikan supaya jelas kedudukan suatu perbuatan. Paham nggih, Bu? Definisi. Sampai nggak usah, nggak paham ya Pak. Just ikut ulama saja, beres Bunan.
Sudah beres, nggak usah dalil. Kalau nanti debat kalian tiang yang sewu, tiang sebelah tentang dalal dalil. Lah kalau takoni mal ghuslu, mal wudu'u, ngoten nggih. Nah, apa jawabane? Napa niku Pak artine? Lah, kok takok dalil? Lah iku durung dalil iki definisi. Wis gak gelem, gak iso jawab. Wis gak usah dalil mawon, wis wong gak hafal definisi. Makanya kita perlu fikih, Pak. Orang pakar fikih itu penting agar apa? Ibadah itu tidak ngawur. Diatur oleh para ulama dan guru-guru kita. Nah, di dalam mandi wajib nggih, fardu mandi niku pun diterangkan 2 minggu yang lalu. Ya, tentang mandi wajib dan sumber atau sebab-sebabnya. Ya, pun hafal nggih? Ya pun hafal. Nah, les apal nopo contohnya sebab mandi wajib untuk laki-laki dan perempuan. Ya, idza kharaja li ahadihima maniyun, ketika keluar salah satu dari keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, apa? Maniyun, keluar mani. Yang kedua, walaupun nyun sewu antara laki-laki dan perempuan atau suami istri dan itu masuk tapi tidak keluar mani, tetap diwajibkan mandi. Lam yakhruju maniyun, walaupun tidak keluar mani. Kalau dukhul, Pak, sudah masuk walaupun tidak metu mani, tetap wajib mandi. Jangan kemudian gak metu ya Pak, gak metu nempel titik aja Pak, nempel titik, tetap wajib mandi. Soalnya ketemu, halo, ketemu, lah gak nempel mboten wajib, nggih. Nah guru kula ngeten, fakene niku dukhul Pak, masuk titik. Guru kula jawab, lek carane dukhul tok, tapi lek gak hati-hati ngawur. Makanya ulama kita membatasi, lek ketemu hati-hati, cek hati-hati, mendingan adus ke gede banget. Nah, para hadirin rahimakumullah, yang untuk perempuan ngeten Bu, kapan perempuan wajib mandi besar? Selain 2 tadi, juga keluar haid, nggih, tuntas haidnya, tuntas nifasnya, dan setelah melahirkan, walaupun hanya keluar segumpal darah, wajib mandi besar. Niki. Jadi sampean mari ngelairno walaupun sik nifas, mari ngelairno niku seharusnya tetap adus. Ya, mari ngelairno. Niki mazhab Syafi'i. Niki mandi wajib. Sing kula takoni panjenengan, kira-kira mandi sunah ana pira selain wajib niku? Ayo, mandi sunah ana pinten? Bu, mandi sunah. Contoh napa? Mandi Jumat. Nggih. Niku sunnah mandi Jumat. Saniki kula takoni, kira-kira batese sunnah batese mandi Jumat dianggap sunnah jam pinten aduse? Ya, ayo. Lha iku das merep niki. Kaangger adus ya, ana ilmune. Contoh ngeten lek sembarep nggih. Mandi sunnah hari Jumat niku wonten batasannya. Batasannya di mana? Lah niki wonten riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an sing wafat tahun 687 Masehi di Taif, dan ini riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Iran. Dan Imam Ibnu Majah niki mazhab Syafi'i. Nabi dawuh faman jaa ilal jumu'ati, maka barang siapa yang mendatangi Jum'ah, salat Jum'ah, falyahtasil, maka mandilah. Niki sunnah, mandilah, maka mandilah. Lah kemudian para ulama niki beda pendapat. Sing dimaksud faman jaa ilal jumu'ati falyahtasil iku adose jam pinten? Sing dianggap sunnah. Ngoten lho. Beda pendapat. Gara-gara falyahtasil, maka mandilah. Iku beda pendapat para ulama. Beda pendapat. Lah
Di mana posisi ulama kita, guru-guru kita? Lah, saya menukil pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani, nggih, bahwa waktu mandi Jumat niku tertera dalam kitab beliau, kitab Nihayatuz Zain, ya. Beliau mengatakan sing paling bagus, ya, boleh, ya, boleh setelah salat subuh, batas awalnya, ya. Niat mandi Jumat batas awalnya itu setelah subuh atau mulai terbit matahari. Sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar. Paham nggih? Niki madzhab Syafi'i. Jadi kalau baleni untuk memaknai hadis niku wau, famang jaa ilal jumu'ati falyaghtasil, maka Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah, dalam kitab Nihayatuz Zain beliau mengatakan mazhab Syafi'i itu mengatakan mandi sunnah Jumat. Jadi mendapat sunnahnya, pahala sunnah Jumat mandinya itu batas awalnya setelah subuh atau terbit matahari sampai khotib naik mimbar Jumat. Oleh sunnah, Pak. Lalu lek khotib mari napa pas khutbah entek sunai. Ada monan. Telas, nah, telas nggih. Lah ibu-ibu bojone dielingno, Pak, iki lho khotibe ngomong si adzan durung munggah mimbar, ayo ndang ngadus oleh pahala sunnah mandi Jumat. Eman, Bu, nggih. Lah kalau mandi Jumat sebelum subuh enggak dihitung sunnah. Jadi batasnya adalah setelah subuh atau terbit matahari, batas akhirnya khotib naik mimbar Jumat. Jadi batasnya ngatan, angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Mimbar khotib nyekel tongkat munggah mimbar, batas sunnah mandi Jumat. Pun paham, Bu? Anake nggih ngoten, nang ngatus lho kate khotbah ngoten, cek oleh pahala sunnah mandi Jumat. Mandinya itu sampai keramas atau cuma biasa mandi? Mandi seperti keramas, ya, sunnah. Mandi sunnah semua seperti mandi besar, cuma niatnya beda, nggih, sama. Lek gak ngono dudu sunnah. Mandi biasa, nggih, sami. Tapi kalau misalnya sampeyan biasanya ngeten, Bu, Pak. Biasanya lek adus niku wong Jawa biasa lek gak keramas gak lega. Nggih, Bu. Padahal nyon sewu rukun mandi niku isolul ma'i fil badani ta'mimu min badanihi. Apa itu? Sampainya air ke seluruh tubuhnya. Sampainya air, ya. Artinya sampainya harus kena air. Ta'mimi min badanihi, harus sempurna merata ke seluruh tubuhnya. Gak ono syarat sampoan, gak ono syarat sabunan. Ndak wonten. Lek sampean mandi gede, Pak, Bu, sampean ente, Bu, kate mandi Jumat, ndak usah sampoan, tidak apa-apa. Sing penting mari ayo min alar rosi, dari pucuk rambut ila muntaha qadamihi, sampai ente-entekane sikil. Kan nek banyu kabeh empun sah iku mandinya. Hati-hati lho nggih. Kadang sabun damel sabunan sampai niat mandi, nggih. Lewis niat mandi, kalau sabun itu menutupi kulit kita dan disiram tidak terkena ke dalam kulit, maka tidak sah mandi besarnya. Nah, makanya Gus Bak bener, Pak. Makanya adus niku sampai sampuan sik, sabunan sik, monggo. Setelah resik kabeh sudah selesai baru niat mandi besar. Atau dibalik, mandi besar dulu niat gak ada sabunan sampuan deratani kuwabe selesai baru mandi pakai keramas atau sampo. Ojo dibarengaken keramas nawaitul ghusl ya gak sah. Sebab apa? Sebab dikhawatirkan air sampean itu tidak masuk ke kulit kepala kita karena terhalang sabun
sampo. Paham nggih? Jadi lek adus gatek sampo gatek sabun iku bukan syarat rukun, tidak apa-apa. Ya makanya sah. Cuma dua kok. An-niyatu niat li raf'il hadasi kan ngoten. Yang kedua apa? Ta'mimi badanihi bil ma'i, meratakan seluruh badan dengan air, atau wa isalul ma'i min badani, meratakan sampainya air kepada seluruh tubuh. Pun niku tak syarat niate. Paham ya Bu? Kau usah gopoh lho, mabengi mari kikuk terus kate Jumatan kalau sampo piye iki Pak? Ndak apa-apa, ndak pakai sampo. Cuma wong Jawa nyun sewu, lek gak sampuan gak lega. Masih san, makane ana wong ngelokno. Nah, mandi basah. Wah. Ana sing ngene, malam Jumat itu adalah malam keramat. Saiki dilih Pak biar nom-nom. Malam Jumat malam keramas, bukan malam keramat. Susah niki. Niki para hadirin rahimakumullah. Niku nggih batasan sok mandi sunnah Jumat. Tapi walaupun batasnya mulai setelah subuh atau terbit matahari sampai khotib naik mimbar, tapi Syekh Nawawi mengatakan lebih afdolnya apa waktunya mandi saat mau berangkat sholat Jumat. Iku afdol. Paham nggih? Batas awal, batas akhir, afdolnya mau berangkat sholat Jumat niku afdol. Kalau mandinya 2 kali. Enggak apa-apa. 1 kali niat itu yang dihitung yang awal. Pagi kita mandi. Ya. Tapi setelah kerja kan beringatan. Ya, enggak usah niat lagi. Mandi lagi. Ambil afdolnya saja. Mau berangkat mandi itu afdolnya. Yang utama. Jadi kalau misalnya niat nanti setelah kerja mandi lagi, sekalian nanti niatnya ketika mau berangkat Jumat. Ngoten. Nggih. Mohon rahimakumullah. Jadi tidak sah ketika mandi Jumat sebelum subuh. Niku pendapat dari mazhab Syafi'i. Tidak sah kecuali nanti posisi kita ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagian ulama membolehkan mandi hari raya sebelum subuh, sebab waktunya mepet dengan waktu subuh, beda dengan sholat Jumat niki. Mohon rahimakumullah. Nggih, pun paham nggih tentang niki. Nah, kalau hari raya ngaten, Pak. Kalau Jumat niku nopo? Setelah subuh sampai khotib naik mimbar. Lah, hari raya beda. Hari raya beda. Waktunya boleh sebelum sholat subuh. Boleh. Ya, sebab waktunya mepet ya. Panjenengan misalnya hari subuh mandi, ya. Dan kemudian manjingnya Idul Fitri, Idul Adha itu adalah 20 sampai 25 menit matahari terbit. Sampai nak ngitung jam mulai Idul Adha ngeten. Jadi ngitungnya sampai buka Google aja gampang, Pak. Buka Google jam terbit matahari hari ini. Muncul jam terbit matahari 05 pinten 38 dicakno 05.40 ngono nggih sampai tambahno minimal 20 menit berarti pinten jam 6 pas nggih lah manjing Idul Adha jam 6.06.00 wah ojo dipasno lebih 05 menit sebab ulama mengatakan jam terbit matahari tambahkan 20 sampai 25 menit paham nggih tuh kok saged ngitung Pak Hamad nggih wah iki gak melek gak oleh iso ngitung iki ngoten Pak niku lek ngitung nggih nggih enggak apa-apa sampai jam 8 enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Itu waktu awal, Pak. Waktu awal. Istiqomah sampai setengah nggih. Jam 7 baru mulai. Enggak apa-apa, nggih.
Niki para hadirin rahimakumullah. Oh, niku Idul Fitri, nggih. Lah, beda pendapat ulama, Pak. Contoh, dari mazhab Maliki ketika mandi hari raya ya, itu mengatakan apa? Anjuran yang paling afdal menurut mazhab Maliki ketika mandi sunnah Idul Adha, Idul Fitri itu sebelum berangkat. Nah, mazhab Maliki kayak sholat Jumat, ngoten nggih. Lah, kemudian dari mazhab Hambali bagaimana? Mazhab Hambali itu diwakili oleh keterangan Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus, dan beliau salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Dalam kitab Al-Muni beliau mengatakan apa? Mengatakan sebelum fajar itu tidak sunnah. Nah, jadi sunnahnya adalah mandi Idul Fitri setelah fajar. Niku pendapat Ibnu Qudamah. Tetapi sebagai mazhab Hambali beda pendapat dengan Ibnu Qudamah, Bang. Sinten sing beda? Contoh, Imam Ibnu Aqil Al-Baghdadi Al-Hambali sing wafat tahun 1040 Masehi di Baghdad. Beliau mengatakan waktu fajar itu lebih utama setelah fajar, tapi boleh sebelum fajar. Paham nggih? Lah saniki mazhab Syafi'i das pundi? Nah, kula njoko pendapat dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan ya, yang afdal itu menurut Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Umnya itu yang afdal setelah fajar untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi sebagian mazhab kami, kata Imam Nawawi, membolehkan sebelum fajar, boleh, tetapi afdalnya jenengan mandi setelah fajar, setelah subuh. Pun tinggal milih mawon kok tentang keutamaan. Pun gak geger lho, Pak. Iku adus sadurunge subuh, aliran baru ini kan. Padahal beda pendapat perumian cuma ulama salaf nih kan. Paham nggih, Bu? Nggih, harus paham. Bahkan yang saya Mbak, Imam Nawawi kan mazhab Syafi'i nggih. Niku malah memberikan 3 pendapat ulama Syafi'i yang lain. Contoh ngeten. Ya, setelah sah mandi sholat Idul hari raya itu setelah setengah malam atau istilahnya pertengahan malam sah. Loh, ono malah pendapat dari ulama Syafi'i sebelum tengah malam ndak sah, ngoten. Wonten malah pendapat lintu sah seluruh malam. Jadi sama sembah Isya, kemudian mandi niat minjing Idul Adha, ada yang membolehkan ulama Syafi'i. Yang ketiga apa? Boleh menjelang fajar di akhir malam. Berarti sadurunge subuh. Wes sampean pilih piyambak. Ya, cuma yang afdol sekali lagi menurut dari Imam Nawawi adalah mandi sebelum berangkat sholat hari raya. Lek memungkinkan. Jedenge situ anggota keluarga 6 antri. Jadi sing tuwek-tuwek ngalah dhisik, Bu. Soalnya sing tuwek-tuwek niki nyuwun sewu dadi suwe-suwe sak niki. Niki ngalah dhisik. Lho, aku adus sadurunge subuh dos pundi? Ono pendapat ulama Syafi'i sing membolehkan dan mendapat pahala sunnah mandi hari raya. Paham nggih? Wes enak, gak usah tukaran antri yang adus, sampean sekna adus. Aku kok juga afdole, Bu, sadurunge berangkat. Ya wes, bapak tak adus sik. Lho, eco. Nggih, gak usah tukaran. Sampean sik, Pak, saya tak turusi aku. Sono setengah jam kas. Lho, berangkat. Sing penting nopo? Batasnya adalah sama dengan Jumat. Ketika khotib hari raya naik ke mimbar. Nah, niku batasnya.
Makanya ibadah itu ono pahala sunnah, iya, tetapi kita harus paham batasan berlakunya pahala sunnah. Niki, Bu, paham nggih? Nah, pun selain mandi Jumat, mandi hari raya normal sunnah mandi sunnah. Salat gerhana, sebelum sampai gerhana, salat gerhana adus, salat istisqa, salat normal mau tawaf atau mau pakai ikhram, mau masuk Madinah, mau jumroh, mau mabit di Musdalifah, mau wukuf di Arafah, tapi nggak mungkin nggih, soalnya kuwatati yang ya cukup mawon mandi sunnah ketika sebelum memakai pakaian ikhram. Pun ini kena kabeh punan nggih. Lah, satu sunnah yang sering kita lupakan nopo? Nyun sewu jenengan nanti ngaten mungkin. Namanya kiai nggih, sowan kiai. Sik kula tak ten wengking rumiyin. Ya, parmoro metu wis ganteng kan? Wah, ganteng, makan wangi. Wah, loh, kok suwe? Ternyata ada ulama Syafi'i itu mensunahkan mandi terlebih dahulu sebelum kumpul-kumpul dengan banyak orang. Niku sunnah. Oh, tentang. Oh, berarti sunnah. Ojo gregeten sampean. Suwene lapo ae nok mburi. Lho, husnudzon tahu ngaji, oh mungkin Pak Kiainya lagi mandi, melakukan mandi sunnah. Pun eco loh. Nah, niki Pak, no? Manten, pokoknya ngompol-ngompol mbek wong itu adalah bagian dari mandi sunnah. Nggih. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Lah saniki fardu mandi masuk fardu mandi, Pak. Kalau dalam kitab ini, kitab Safinatus Shalah cuma 2 rukun, 2 fardu. Napa? An-niyatu, niat. Yang kedua, ta'mimu badani fil ma'i al-basyarah wasya'ari. 2. Pertama niat, nggih. Cok lali Bu, Pak. Lek adus iku niat pun supe. Masih sampai roto banyune saawak, nggih, tapi lali niat tidak sah mandinya. Nggih, tidak sah. Ya, yang kedua, walaupun panjenengan sudah niat dan mantap niatnya, tetapi air itu tidak merata seluruh tubuh sampeyan juga tidak sah. Nggih. Usahane iki eco ana shower. Nggih. Iso rata. Galek-galek bareng. Niku eco insyaallah dadi rata ngono pancuran. Eco. Nggih. Sak niki gampang adus niki. Niki 2 niku tok niat fardu dari mandi. Cuma 2. Tidak ada kemudian sabun. Memang sunnahnya membersihkan kotoran, nggih. Tetapi itu dilakukan sebelum sampai niat. Paham nggih? Dibersihni kotorane, kuku bersihni, nggih. Lipat-lipatan kulit-kulit njaba jero dibersihni. Nah, lek wis mantep bersih kabeh, maka dimulailah mandi besar, nggih, dengan niat wudu rumiyin, sikatan atau siwaan rumiyin, kumur-kumur rumiyin, nggih, niku sunnah, nggih. Kudu ngentut, ya ngentut sik, ngoten aja ditahan. Kuwatir adus moro-moro metu ngentut ya batal adus sik. Baleni male. Ya, entutno sik, kudu ngising sik. Cek apa? Adus lancar dan tidak ada gangguan apapun. Niki ya. Nah, niku niat kali meratakan napa dan awake dhewe. Lah, letak niat niku di mana? Di hati. Membaca niat di hati. Bolehkah dilafatkan talafudz niyah, melafatkan niat itu tegas dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan, dengan catatan sing jarang dimengerti kali kita, walaupun lesan mengucap niat dengan lesan, tapi hati kita tetap ikut mengucapkan. Niki hati-hati niki.
Kecuali ada ulama kita mengatakan sapa yang lesan tok walaupun boleh dalam mazhab Syafi'i, tetapi hatinya tidak mengucapkan dengan lesannya, maka dianggap tidak sah niatnya. Contoh ngeten, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Atine melok ngomong Bu, saged kan? Saged. Akhirnya niat nyantol ten ati dilesankan dengan lesan perlahan-perlahan, nambah memantapkan kegiatan mandi. Tetapi kalau mandinya di dalam kakus atau kamar mandi, maka lebih baik niatnya di dalam hati. Paham nggih? Mazhab lain apakah boleh melafadzkan niat? Boleh, dengan catatan jika timbul was-was. Boleh, Pak. Kata siapa? Talafudzu niyah niku bid'ah. Jadi kalau ngukur hukum itu yang mudah adalah 4 imam mazhab itu saja, nggak usah yang lain. Mazhab Hanafi bid'ah. Nah, niat dilafadzkan bid'ah, betul. Tetapi beliau mengatakan jikalau niat dalam hati mengandung was-was, dan juga berbarengan dengan perbuatan pertama, dan jika was-was maka istihsan, lebih baik dilafadzkan. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki sama, mazhab Hambali diperbolehkan. Jadi tidak ada 4 mazhab yang mengatakan talafudz niyah itu dilarang. Boleh. Nawaitul wudu'a li Rafi, boleh Pak, asal catatan hati-hati, hati kita tetap ikut mengucapkan. Nggih. Pun kelas. Moradi rahimakumullah, nggih. Nah, terus iki juga harus dibasuh, Pak. Yang kelihatan kayak telinga. Tadi dikatakan juz'in kan? Ya, juz'in. Ya, bagian lipat-lipatan semua kena air ya, siram pelan-pelan. Makanya kalau sampai ikut sunnah niku kudu hati-hati. Yang kanan 3 siraman, kiri 3 siraman, dukur 3 siraman, selebihnya terserah. Liki wong Arab, soalnya banyune titik. Jarang banyu. Lah sampeyan misalnya banyune akeh, apa maneh pediame banter ya 3 siraman. Surut. Yakin gak lega sampean? Ayo. Bu. Mosok ngoten sampean ben 3. Surut ben 3. Lega? Mboten. Bahkan sing penting apa? Sing penting apa? Wa isadul ma'i, sampainya air ke badan kita dan memeratakan air seluruh tubuh kita. Itu syarat, itu rukun yang harus kita perhatikan. Wajib itu basuh. Ya wajib. Rambut. Air disterilkan, bekas mandi disterilkan untuk mandi lagi boleh. Disterilkan untuk mandi lagi. Difilter. Itu kan saya baca di pesawat itu. Ya. Itu kan bukannya mandi nanti disterilkan untuk air. Oh ya, asal zatnya kembali ke hukum najis ya. Asal warna, baunya dan sifatnya hilang boleh dipakai. Oh, itu aja ukurannya. Ya boleh, saged. Misalnya got ya disaring difilter, ambune ilang, warnane wis bening, utawa napa kotorane mboten wonten. Oh, berarti sudah bisa dipakai. Sebab zat najisnya, bentuk najisnya dan juga hukum hukmiyahnya sudah hilang. Paham nggih? Boleh. Nggih. Wah, deh tutuk liyane. Nggih, mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.